Carilah tempat di mana dirimu dihargai. Sebetulnya dimanapun kita tinggal sama saja. Sama-sama tinggal di dunia. Dimanapun kita tinggal, diri kita ya seperti ini. Tidak ada yang berbeda. Inilah kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Cuma memang di dalam pergaulan itu tidak bisa kita elakkan. Kebanyakan orang akan mencari teman bergaul yang menurut pandangannya pantas untuk mereka ajak bergaul. Itu memang kenyataan. Kebanyakan dalam pergaulan. Untuk itu, pandai-pandailah kalian dalam mencari tempat untuk kalian bisa bergaul di dalamnya. Atau barangkali ada yang salah di diri kita, sehingga kita dianggap tidak pantas untuk mereka ajak bergaul. Untuk itu, berusahalah memantaskan diri kita. Itu pun penting dilakukan dalam pergaulan, karena kita tidak bisa memaksakan orang lain mau nyaman bergaul dengan diri kita. Jangan pula kita menunjukkan kelemahan diri kita pada orang lain. Tetapi ingat, pergaulan memang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, kita pun harus bisa memilih-milih tempat di mana kita untuk bisa bergaul dengan nyaman, sehingga dalam pergaulan itu ada di dalamnya hal positif yang kita dapat dalam segala hal. Jika di tempat yang kita harapkan bisa untuk tempat kita bergaul, namun di dalamnya banyak terdapat kebohongan, kepura-puraan, atau kemunafikan, sehingga bukan kebaikan yang kita dapatkan. Lebih baik kita tidak usah berada di dalamnya. Bagaimana cara memantaskan diri kita agar orang lain merasa nyaman bergaul dengan kita? Dan juga tentunya dalam hidup bermasyarakat. Gali potensi kita agar bisa kita dianggap layak untuk diajak berteman. Kemampuan finansial itu juga memegang peranan yang sangat besar. Intelektualitas kita pun juga berperan sangat besar di dalam pergaulan. Dari cara berpakaian yang layak di dalam sudut pandang di pergaulanmu, karena itu pun termasuk dari kriteria di dalamnya. Kebersihan, kerapihan, ketelitian, kecermatan, dan lain-lain. Yang pasti bagaimana kita berusaha menyeimbangkan diri kita. Lingkungan terdekat seperti tetangga sangat paham kelebihan dan kekurangan kita. Untuk itu berusahalah untuk mengembangkan kelebihan dan meminimalisir kekurangan yang ada. Ini berlaku untuk lingkungan terdekat kita yang selalu sering melihat keseharian kita. Tapi jika kita berada di lingkungan yang hanya sekedar kita kunjungi seperti mall, swalayan, atau tempat-tempat keramaian tidak terlalu penting untuk kita sedetil itu. Yang penting berada di lingkungan ini perlu kamu perhatikan, yaitu kerapihan, kebersihan saja yang diutamakan. Karena di lingkungan ini adalah lingkungan sesaat, di mana kita di lingkungan tersebut pun hanya sesaat. Jadi ya biasa-biasa saja, asal yang terpenting
kerapihan yang dilihat di tubuh saja itu sudah dirasakan cukup. Tapi sebaliknya, jika kita berada di lingkungan keluarga, di mana lingkungan ini pada dasarnya kebanyakan cinta kasih yang lebih diutamakan. Jadi apapun penampilan kita nggak masalah selagi kita bisa selalu memperlihatkan rasa persaudaraan dan kasih sayang. Sebetulnya di lingkungan keluarga ini kita berada di tempat yang paling nyaman, karena ibaratnya kita hidup apa adanya. Tidak usah kita bersusah payah untuk membangun citra, dikarenakan keluarga adalah satu-satunya orang yang mencintai kita apa adanya. Dan bahkan barangkali malah saat kita terpuruk dan membutuhkan pertolongan, mereka ini lebih banyak yang justru ada di paling depan di saat-saat kita seperti ini. Untuk itu utamanya sayangilah keluargamu, agar kelak saat Anda membutuhkan keluarga akan benar-benar welcome untuk diri kita. Tapi memang kenyataannya seperti itulah sebagian besar adanya sebuah keluarga. Jika kita berlaku seperti itu, saya yakin hanya keluarga lah kebanyakan yang bisa kita tempat bersandar, utamanya di saat-saat kita sulit. Hidup ini singkat, jadi janganlah buang-buang waktu untuk memikirkan orang yang tidak ingin bergaul dengan kita. Buang-buang energi. Selagi kita berusaha menjadi orang baik, jadilah diri sendiri. Lebih baik menjauh daripada di dalamnya terdapat banyak kebohongan dan kepura-puraan. Kebahagiaan bisa kita ciptakan sendiri, tetapi berusahalah dalam hidup ini jangan terlalu gampang ketersinggungan, karena pada dasarnya kita tidak bisa menyelami hati orang satu persatu. Jangan pula gampang berpikir negatif pada seseorang. Jika dirasa orang tersebut berkataannya kurang berkenan di hati kita, jangan kita menduga-duga berpikir tidak baik. Mungkin barangkali perkataannya tersebut sebetulnya arahnya tidak untuk menyakiti kita. Lebih baik kita berprasangka baik. Toh kita juga hanya menduga-duga hati orang. Untuk itu mulailah dari diri sendiri untuk selalu bisa menghargai orang lain, siapapun itu, apapun kondisinya. Pantaskan diri kita dalam segala hal. Hargai dan perlakukan juga segala sesuatunya yang ada di dirimu, sehingga orang lain pun pantas memperlakukan dan seperti Anda memperlakukan diri sendiri. Demikian motivasi dari Mama Osi. Carilah tempat di mana dirimu dihargai. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Sebelumnya jangan lupa ya untuk selalu share, komen, like, subscribe agar Mama Osi bisa terus buat tutorial atau konten-konten atau tip dan trik untuk kalian semua. Ya, terima kasih.